Oke, kita lanjut berkenalan dengan HTML ya teman-teman. Yang pertama, kita mulai dari HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Mudah-mudahan nggak salah nih ya penyebutan bahasa Inggrisnya. HTML adalah bahasa markup pada sebuah dokumen yang dirancang untuk ditampilkan pada web browser. Biasanya, file HTML disimpan dengan ekstensi .html. Ada juga yang nyimpen file HTML dengan ekstensi .htm. Cuman jarang banget ya aku ngeliat orang nyimpen file HTML dengan ekstensi .htm. Biasanya selalu menggunakan .html. Untuk penjelasan nyelenehnya, HTML adalah file yang berekstensi HTML, yang berisi struktur HTML yang bisa diselipkan kode CSS dan JavaScript. Untuk fungsi HTML sendiri adalah sebagai fondasi dasar pada sebuah halaman website. Jadi biasanya hampir semua website itu pasti menggunakan HTML ya. Kita mulai dari contoh penulisan HTML. Ya, di sini ada contoh sebuah elemen HTML di dalam sebuah file HTML. Jadi katakanlah ini sebuah file ya. Screenshotnya diambil dari sebuah file ya. Kita bisa lihat dulu di baris pertama ya, di situ ada doctype.html. Ini menunjukkan bahwa dokumen ini tipenya adalah HTML. Ini biasanya selalu ada di semua file HTML ya. Kemudian kita lihat di baris kedua sampai baris ke-13. Ya, ini bisa dibilang adalah elemen HTML. Untuk baris 3 sampai baris 5 itu bisa disebut dengan elemen head. Untuk baris 6 sampai 12 itu bisa disebut sebagai elemen body. Kenapa itu bisa disebut sebagai elemen head, elemen body, kemudian elemen HTML? Karena sebuah elemen selalu dimulai dan diakhiri dengan pembuka dan penutup tag HTML. Ya, di sini bisa dilihat tag head ditutup dengan tag head lagi. Ya, nah itu bisa disebut sebagai elemen head. Begitu juga dengan body ya, dibuka dengan tag body, kemudian ditutup dengan tag body. Nah, itu bisa disebut dengan elemen body. Baris ke-7 ada tag HI, kemudian tutup tag HI lagi. Mohon maaf, maksudnya H1. Nah, ini bisa disebut dengan elemen H1. Begitu juga dengan tag P. Ini bisa disebut dengan elemen P, karena dia dimulai dengan pembuka dan penutup tag P. Jadi kurang lebih seperti ini, contoh penulisan HTML ya. Sekarang, kita bahas lebih dalam lagi tentang tag HTML. Kita fokus ke format tag terlebih dahulu. Di sini ada contoh penulisan format tag HTML. Tag HTML itu selalu diawali dengan nama tagnya. Kemudian dilanjut dengan atribut tagnya. Kemudian atribut tagnya itu diisi dengan value atribut tag. Contohnya ada di baris ke-9 ini. Sebuah tag body memiliki 3 atribut, yaitu class, ID, dan style. Dengan value atributnya masing-masing. Class punya body style, ID punya my body, begitu juga dengan style. Jadi kurang lebih cara penulisan tag HTML itu seperti ini. Ya, apapun nanti nama tagnya, kurang lebih cara penulisannya adalah seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman coba jalanin kode ini di kode editor yang online ataupun yang offline ya, untuk yang offline pastikan filenya disimpan dengan ekstensi HTML, kemudian dibuka di browser ya, karena kalau nggak dibuka di browser nggak bakal jalan. Pasti background-nya berwarna oranye. Kenapa bisa berubah jadi warna oranye? Karena di sini kita deklarasikan satu properti CSS, yaitu background color. Jadi atribut style ini fungsinya untuk menghias. Kalau kita deklarasikan segala macam properti CSS lainnya di atribut style ini, dia otomatis bakal jadi banyak yang berubah atau banyak yang dihias lah. Itu salah satu fungsi stylenya untuk menjalankan properti CSS. Nah, bagaimana dengan atribut class dan atribut ID? Kita mulai dari atribut class dulu. Di sini ada contoh kode HTML lagi, tapi di sini sedikit berbeda. Kita bisa lihat di sini, body-nya hanya memiliki atribut class. Tidak memiliki atribut ID, tidak memiliki atribut style. Tapi, di bagian elemen head-nya, terdapat elemen style. Kemudian di elemen style, terdapat tulisan-tulisan aneh. Ya, di baris 5 sampai baris 11. Sebelum menggunakan atribut class, semestinya kita deklarasikan dulu nama kelasnya. Jadi kita bikin dulu nih, kelas apa nih namanya gitu kan. Contoh misalkan aku mau mengubah sebuah elemen background-nya jadi warna oranye. Nah, itu berarti aku harus bikin kelas yang kurang lebih mengartikan bahwa untuk mengubah warna background tersebut. Maka di sini aku tulis bg strip oranye. Jadi aku bikin kelas di sini, namanya bg strip oranye atau orange ya. Kemudian dibuka dengan kurung kurawal, baru dimasukkan style CSS-nya. Jadi fungsi kelas adalah untuk membawakan properti CSS yang kita deklarasikan saat membuat kelasnya. Jadi di baris 5 sampai baris 11 ini, yang terdapat di dalam elemen style ya, ini namanya disebut deklarasi sebuah kelas.
Ya, jadi udah pasti elemen style itu isinya adalah pembuatan kelas dengan properti CSS-nya masing-masing. Kalau misalkan ini teman-teman copy semua dari baris 1 sampai baris 19, maka hasilnya akan mirip seperti di contoh sebelumnya. Hanya saja, warna teksnya berubah jadi warna putih. Kenapa jadi warna putih? Karena pada contoh kode kali ini, elemen body itu memiliki kelas tambahan, yaitu text white. Dan di sini, kita bikin sebuah kelas text white dengan value CSS property color white. Jadi di properti CSS ada yang namanya color, dan fungsinya color ini dia untuk mengubah warna teks pada halaman website. Mudah-mudahan teman-teman ngerti nih. Kalau misalkan masih nggak ngerti cara kerja kelasnya, silahkan tanyakan aja di komentar. Oke, ini untuk kelas. Ya, sekarang kita coba untuk ID-nya. Untuk ID, sebenarnya sama aja kayak kelas. Kita deklarasikan dulu ID-nya di style, tapi cara penulisannya beda. Kalau kelas, dia pakai titik. Ya, ini ke contoh sebelumnya kelas pakai titik. Tapi kalau ID, dia pakai pagar. Dan ID itu memiliki sifat yang berbeda. Dia nggak sama kayak kelas. ID itu bersifat unik. Itu berarti satu elemen hanya bisa menggunakan satu ID. Begitu juga sebaliknya ya, satu ID hanya bisa digunakan oleh satu elemen HTML. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, baris 14 sampai baris 19 ya, elemen body itu hanya memiliki satu ID. Kemudian baru kita tambahkan lagi satu elemen div dengan ID text white. Ya, di sini udah kelihatan yang perbedaannya ya. Kalau misalkan ID text white ini kita pindah ke atribut ID-nya si body, otomatis text white-nya nggak jalan. Karena sifat ID memang seperti itu. Nah, terus, apa sih perbedaannya ID sama kelas? Ya, sebetulnya ID sama kelas dari sifatnya saja sudah berbeda ya. Seperti yang tadi aku bilang, ID hanya bisa digunakan oleh satu elemen. Begitu juga sebaliknya. Dan untuk kelas, itu bisa digunakan berulang kali. Dia tidak bersifat unik. Kelas bisa digunakan banyak elemen HTML. Begitu juga sebaliknya, elemen HTML bisa menggunakan banyak kelas. Kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih lanjut lagi, biasanya ID itu digunakan untuk keperluan JavaScript. JavaScript biasanya perlu ID untuk manipulasi sebuah elemen HTML. Sebenarnya sih nggak perlu ID juga, bisa pakai kelas juga. Tapi karena kelas itu sifatnya bisa digunakan di banyak elemen, otomatis ketika kita akan menggunakan JavaScript, itu lebih aman menggunakan ID. Mungkin untuk sekarang teman-teman belum dapatlah gambarannya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mulai belajar JavaScript, ID sangat berperan penting. Sama informasi tambahan satu lagi, kalau teman-teman perhatikan di contoh kelas tadi, kita akan deklarasikan CSS property dan kelas serta ID ya. Di contoh ID tadi, itu di elemen style. Dan elemen style itu terdapat di elemen head. Dan elemen style ini termasuk metadata. Ya, dan metadata itu bersifat tidak ditampilkan di halaman website. Jadi, meskipun teman-teman nulis kode panjang kali lebar sampai dengan luas, entah itu deklarasi kelas sama ID, dengan berbagai macam nilai CSS-nya, itu nggak bakal ditampilkan di browser. Jadi mau sebanyak apapun, mau sepanjang apapun, nggak perlu khawatir akan merusak tampilan website. Kita lanjut, terkait aturan penamaan ID dan kelas. Tadi teman-teman udah lihat ya, cara bikin kelas, cara bikin ID, kemudian cara diimplementasikannya lewat atribut tag ya. Sekarang ada sedikit saran supaya teman-teman nggak ngasal bikin kelas atau ID-nya. Menulis kode yang konsisten itu tidak mudah. Jadi biasakan sejak dini. Yang pertama adalah gunakan cara penulisan kebab case. Nah, kebab case ini sebenarnya halumrah ya kalau misalkan di dunia programmer. Kebab case, study case, caps lock case, atau yelling case, neck case, dan case lainnya lah. Kebab case itu maksudnya penulisannya seperti kebab. Kurang lebih semuanya huruf non-kapital disambung dengan strip. Itu disebut kebab case. Ya, contohnya di sini ada button default. Kalau misalkan teman-teman mau bikin kelas khusus untuk button ya, teman-teman bisa kasih kata kunci button atau BTN sebagai singkatannya ya. Kemudian color warning untuk warna peringatan. Intinya adalah kebab case-nya. Teman-teman mau bikin istilah atau singkatan kayak gimana, itu terserah. Tapi harus sesuai dengan kesepakatan tim atau dokumentasi. Mungkin untuk poin yang kedua ini teman-teman belum dapat poin pentingnya. Karena yang poin nomor 2 ini kalau misalkan teman-teman masih kerja sendiri atau belajar sendiri, itu nggak bakal berasa. Contohnya di sini, button disingkat BTN. Ya, mungkin untuk orang yang biasa menulis kode itu hal yang biasa. Tapi kalau misalkan orang tersebut nggak biasa menulis kode, itu bisa menjadi masalah. Intinya adalah sesuai kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, ya udah, baru teman-teman bebas mau menulis atau membuat kelas dan ID seperti apa. Kemudian gunakan nama yang lebih berarti. Button save misalnya. Kemudian ada button delete. Jangan teman-teman tulis button del. Itu terlalu singkat dan terlalu kurang berarti lah. Kesepakatan singkatannya jangan sampai tidak berarti sama sekali.
sebisa mungkin masih berarti lah. Jadi masih bisa memiliki pesan dan mengurangi catatan di dalam HTML gitu. Kemudian yang terakhir, jangan diawali dengan angka. Emang sebenarnya nggak bisa sih kalau nggak salah ya, ID sama kelas diawali dengan angka. Jadi sebaiknya selalu diutamakan menggunakan huruf. Ya, misalkan contoh button 1, color 2, background 3. Yang ini contohnya ini kurang berarti ya. Bisa teman-teman tambahin button yellow, button danger, button warning, dan lain sebagainya. Intinya, menggunakan kebab case, memiliki makna atau arti, dan jangan diawali dengan angka. Yang terakhir, sesuai dengan kesepakatan tim atau dokumentasi, atau dosen, atau pengajar lainnya lah. Jadi itu ya teman-teman untuk berkenalan dengan HTML. Kalau misalkan nggak ngerti, silahkan tanya di komentar ya. Insya Allah aku jawab selama masih aktif di YouTube. Kita lanjut berkenalan dengan elemen head ya. Bahas lebih dalam lagi tentang tag head dan elemen head di video selanjutnya.